Dan ini saya lanjutkan, mungkin ini tulisan terakhir, tapi sebenarnya masih ada roh alam yang lain. Cuma ini yang diberikan kepada Maha Meremajakan tentang berita alam. Si Maha Meremajakan nggak mesti bisa datang kepada alam tersebut, tapi dia bisa bisa berkomunikasi dengan roh alam. Konon ceritanya di buku ini bahwa Maha Meremajakan menganggap roh alam itu sebagai adiknya. Wah, Tuhan menganggap ciptaan sebagai adiknya. Luar biasa. Iya. Dek roh. Selanjutnya roh alam jiwa. Adanya jiwa sebenarnya ada usulan dari dua maha. Nah, ini baru tahu. Adanya jiwa sebenarnya adalah usulan dari dua maha, yaitu maha memberi petunjuk dan maha meluruskan. Memberi petunjuk dan maha meluruskan. Jiwa adalah sebuah kelengkapan dan termudahkannya raga untuk berjalan sesuai yang diinginkan Tuhan. Saya ulang lagi, jiwa adalah sebuah kelengkapan dan termudahkannya raga untuk berjalan sesuai yang diinginkan Tuhan. Perbaikan pada ciptaan terus difikirkan dan diperbaiki pula oleh Tuhan. Tuhan memperjelas adanya sistem penciptaan yang berasal dari dua sisi, yakni jasmani dan rohani. Tuhan memperjelas ciptaannya dengan dua sistem pembagian tersebut. Tuhan juga akan mudah mengontrol masing-masing ciptaan yang telah diberikan jiwa. Jiwa adalah ciptaan yang diperkenalkan pertama kali tentang Tuhan sebelum dia mempunyai raga. Berarti jiwa ini sebelum mempunyai raga, jiwa ini sudah kenal dengan Tuhannya. Makanya di Al-Quran ya, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah Ta'ala mengambil kesaksian atas jiwa-jiwa mereka. Jangan diterjemahkan dengan ruh, jiwa itu. Makanya ketika jiwa itu sudah kumpul, mereka diambil kesaksian dan dipanggil oleh Tuhan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka jiwa menjawab atau berkata, bala, benar Sayyidna, kami telah menjadi saksi. Ini juga masih menjelaskan yang ada di Al-Quran juga. Jiwa adalah ciptaan yang diperkenalkan pertama kali tentang Tuhan. Jadi ada jiwamu yang kenal banget tentang Tuhan sesuai yang ada di Al-Quran sebelum dia mempunyai raga. Jiwa diberi kesaksian terhadap Tuhan. Jiwa disusun dan dibentuk beraneka ragam sesuai dengan raga yang akan diciptakan. Semenjak Tuhan menciptakan langit, sebenarnya Tuhan telah menciptakan jiwa. Jiwa tersebut menjadi konsep dua maha Tuhan. Jiwa diisi dengan petunjuk dan pengenalan terhadap Tuhan. Gini kok gak percaya ketemu Tuhan, ada jiwamu yang pernah ketemu, bro. Jangan dilupakan itu.
Bisa dikatakan saat itu jiwa juga bisa dibilang sebagai alat bermain Tuhan. Kedua Tuhan ini mengibaratkan jiwa sebagai kawan-kawannya yang beraneka ragam. Ada jiwa kasih sayang, ada jiwa cerdas, ada jiwa bijaksana, jiwa marah, dan sebagainya. Mereka bermain peran. Mereka bermain peran. Tuhan menggunakan jiwa tersebut. Saat permulaan penciptaan, para boneka atau jiwa dimainkan untuk melihat respon dari peristiwa penciptaan. Penciptaan langit misalnya. Para jiwa yang dimainkan Tuhan memberikan komentar terhadap penciptaan langit. Namun, Maha Pencipta datang kepada dua Tuhan untuk mengatakan bahwa sebaiknya para jiwa berperan langsung. Kedua Tuhan mensepakati dan menyatakan bahwa itu adalah ide bagus. Raga yang diciptakan oleh Maha Pencipta akan diisi oleh para pemain skenario, yaitu para jiwa. Yang menjadi penggerak seluruh jiwa nantinya adalah jiwa pemimpin. Sedangkan jiwa pemimpin adalah jiwa yang akan menjalankan persaksian kepada Tuhan. Jiwa pemimpin mendapat skenario langsung dari Tuhan untuk menggerakkan jiwa yang lain. Jiwa pemimpin tidak hanya satu, jiwa pemimpin ada banyak. Jiwa pemimpin tersebut mempunyai karakter bersatu, sehingga sulit bagi jiwa pemimpin terpecah belah. Apabila jiwa pemimpin terpecah belah atau tidak sejalan, itu berarti ada unsur yang lain mempengaruhi jiwa pemimpin tersebut. Jiwa pemimpin yang seperti itu harus disadarkan dengan kepemimpinannya. Dia harus kembali kepada Tuhan dan memohon perbaikan ulang. Kemudian Tuhan mensucikannya. Roh alam jiwa juga dibawa dan dikontrol oleh dua Maha Tuhan. Jadi sak roh misan di mana ya? Jadi jiwa itu juga itu nggak tahu ya. Kalau jiwa ini kan dari dua Maha Tuhan, yaitu memberi petunjuk dan Maha meluruskan toh. Tapi roh alam jiwa juga dibawa dan dikontrol oleh dua Maha Tuhan, yaitu Maha memberi petunjuk dan Maha meluruskan. Roh alam jiwa tersebut untuk mengontrol para jiwa yang diturunkan, juga sebagai pemanggil jiwa pemimpin untuk terus dihubungkan kepada Tuhannya. Roh alam jiwa selalu disinari oleh kedua Maha Tuhan tersebut. Kalau kita sudah dapatkan informasi ini, jiwa-jiwa yang ada di manusia harusnya mulai dari roh alam jiwa sama jiwa-jiwa pemimpin dan jiwa-jiwa yang lain yang baik, harusnya ini kita terhubung kepada mereka. Harusnya ini akan lebih mudah membawa umat kembali kepada Tuhan. Kalau ini kita sadari sedini mungkin dan kita bisa bekerja mengajak jiwa-jiwa tersebut kembali kepada Tuhan dan berada dalam bimbingan Tuhan agar jiwa pemimpin itu berfungsi sebagaimana mestinya. Ini harus kita sadari semuanya. Boleh jadi jiwa pemimpinmu belum terlalu menguasai dirimu, maka perlu jiwa pemimpinmu itu berangkatkan aja kepada Tuhan. Dan jiwa pemimpin itu mudah disucikan oleh Tuhan. Itu terutama pasrahkan aja kepada Maha memberi petunjuk dan Maha
meluruskan. Komentar Tuhan terhadap catatan ini, Maha meluruskan. Jadi yang komentar Maha meluruskan ya, kayak dewi. Kok bukan Tuhan yang lain ya? Wahai jiwa, kembalilah kepada Tuhanmu dengan tenang. Jangan-jangan bahasa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jangan-jangan sing ngomong ini meluruskan ini ya. Jangan-jangan. Halaman selanjutnya, keterangan pembaca. Tiba-tiba halaman berikutnya menjadi kosong, namun masih banyak lembaran yang tersisa dan kosong semua. Robot mengatakan, berarti ini dicukupkan di sini dulu. Mungkin ada konsep lain yang segera ingin dibuka. Catatan tentang ruh alam pun juga masih banyak. Oh, masih banyak ternyata. Tidak hanya berada pada satu buku ini. Ada banyak buku yang menceritakan tentang ruh alam. Buku ini pun juga berseri. Tapi karena kita mengejar anak cabang, akhirnya untuk sementara segini aja dulu. Tetapi sepertinya ada panggilan untuk membuka konsep cabang lain. Nah ini kan gara-gara teman saya dapat pengalaman itu, ada panggilan untuk membuka konsep cabang yang lain. Robot membalikan badan dan kemudian pergi dari tempat konsep cabang alam-alam buatan ilahi. Dari alam-alam buatan ilahi ini konsep cabang yang dibawa pimpinan robot dari 5 nominasi terbaik dalam kerangka raga yang sudah diturunkan di bumi. Tinggal kalian mencarinya dan semoga kalian percaya, masih tetap percaya ketemu Tuhan dan cari kerangka raga itu ada di mana. Semoga kalian termasuk orang yang dipilih untuk menuju ke rangka raga tersebut. Yang jelas orangnya itu sulit ditemui bagi orang-orang yang tidak dikehendaki. Bagi yang sudah yang dikehendaki kemungkinan akan ditemui. Boleh jadi orangnya itu orang Dayani. Semoga kalian mau melakukan perjalanan ketemu Tuhan di akhir zaman ini, dan semoga kalian terantar pada kerangka raga tersebut. Ini sebuah pengalaman dari teman saya, ini memberikan khazanah untuk kita semuanya. Harusnya kita banyak belajar dari roh alam tersebut, karena semakin kamu mengetahui roh alam tersebut, maka kamu mudah tahu perilaku tentang Tuhan. Maka enggak salah ketika orang mengatakan, ya tanyalah kepada alam. Sampai di Ebit tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ternyata memang begitu. Dia menyimpan data banyak hal tentang Tuhan. Ternyata malah kamu read untuk makanan hewan. Akhirnya informasinya masuk ke hewan ya. Hewannya kamu sembelih pada saat kurban. Habis sudah informasi itu. Atau sudah kamu makan, tiba-tiba ada informasi. Banyak hal di hewan itu. Gak tahulah. Semoga ini menjadi pelajaran kita semua. Semoga ini kita bisa memperdalam tentang ilmu ketuhanan. Ya, bertanya kepada roh alam ya. Jangan hanya membaca buku yang sudah usang sehingga kamu terjerat pada pemahaman yang jauh dari Tuhan yang sesungguhnya.
Percayalah pada orang yang sudah pernah ketemu Tuhan dan sudah berbicara pada alam, maka kalian akan mendapatkan banyak hal pelajaran untuk membimbing kalian menjadi manusia sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.